Pernah kepikiran nggak sih? Setiap hal kecil yang kita lakuin, itu ninggalin jejak di planet ini. Nah, hari ini kita bakal lihat lebih dekat soal jejak kaki manusia di ekosistem. Kita akan bongkar hubungan kita yang jujur aja cukup rumit sama alam. Coba deh kita berhenti sejenak dan pikirin ini. Kita ini sebenarnya bagian dari alam kan? Sama kayak hewan dan tumbuhan lain. Atau jangan-jangan kita ini semacam kekuatan di atasnya. Jadi penguasa yang bisa seenaknya mengubah alam? Nah, cara kita menjawab pertanyaan ini, itu yang bakal nentuin segalanya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu konsep penting yang perlu kita samain persepsinya dulu. Ekosistem. Gampangnya, bayangin aja ekosistem itu kayak tim super besar. Ada pemain yang hidup, kita sebutnya biotik, ya kayak tumbuhan, hewan. Terus ada juga lapangannya, komponen abiotik, kayak air, tanah, atau sinar matahari. Nah, dua-duanya ini harus kerja bareng biar pertandingan kehidupan ini bisa seimbang. Nah, dari semua pemain biotik tadi, ada satu nih yang kekuatannya luar biasa. Siapa lagi kalau bukan kita, manusia. Kita ini bukan cuma penonton di pinggir lapangan, bukan. Kita ini kapten timnya. Kita yang nentuin arah mainnya. Mau kita bikin tim ini makin solid, atau malah kita hancurin dari dalam. Oke, sekarang kita jujur-jujuran aja ya. Kita lihat dulu sisi gelapnya. Gimana jejak kita ini sering banget jadi jejak yang, ngerusak keseimbangan alam yang sebetulnya rapuh banget. Akar masalahnya sering banget berawal dari sini nih, konsumsi berlebihan. Gini deh, simpelnya, kita itu ngambil sumber daya alam jauh lebih cepat daripada kemampuan alam buat pulih lagi. Kita tuh kayak nganggap semuanya ini nggak akan ada habisnya. Dan ini, nimbulin efek domino yang ngeri banget. Jadi pas sumber daya kayak air dan mineral makin tipis, masalahnya tuh nggak cuma soal, nanti habis. Bukan. Ini ngerembet kemana-mana. Memicu kerusakan lingkungan yang lebih gede, naikin risiko bencana, dan ujung-ujungnya, polusi di mana-mana. Mau contoh yang paling kelihatan? Deforestasi. Ini bukan lagi ngomongin nebang satu atau dua pohon ya. Ini tuh soal ngilangin satu ekosistem hutan seluruhnya cuma buat buka lahan. Dan seringnya, ini didorong sama kegiatan-kegiatan ilegal. Akibatnya, ini kayak reaksi berantai yang nggak ada putusnya. Hutan yang harusnya jadi paru-paru dunia, sekarang udah nggak bisa lagi nyerap karbon dioksida. Hasilnya, pemanasan global makin ngebut, daerah sekitarnya jadi kering kerontang. Dan semua ini berawal dari satu tindakan perusakan. Oke, selain ngerusak habitat langsung, aktivitas kita juga ninggalin oleh-oleh berbahaya, polusi. Yuk, kita bedah masalah yang satu ini lebih dalam lagi. Sebenarnya, polusi itu apa sih? Gampangnya gini, polusi itu terjadi pas kita buang zat-zat berbahaya ke lingkungan, yang akhirnya ngerubah lapangan permainan alam, ingat kan, kayak udara dan air, sampai di titik di mana ekosistemnya sendiri udah nggak sanggup lagi buat bersih-bersih, udah kewalahan. Nah, polutan ini ada dua macam. Ada yang bisa terurai atau degradable ya istilahnya. Kayak sampah organik. Alam masih bisa ngatasin. Tapi yang bahaya banget itu yang nggak bisa terurai atau non-degradable. Contohnya merkuri, timah hitam. Alam itu nggak punya cara buat ngancurin zat-zat ini. Jadi mereka bakal numpuk terus dan ngeracunin lingkungan selamanya. Dan polusi ini nyerangnya langsung ke 3 elemen paling penting buat kita hidup. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, sama tanah tempat kita nanam makanan. Pertama, polusi udara. Sumbernya, ini sih kita lihat tiap hari. Asap kendaraan, cerobong asap pabrik. Tapi dampaknya itu lebih dari sekedar bikin kita sesek napas loh. Coba bayangin, tumbuhan dan hewan yang nggak punya pilihan lain selain hirup udara beracun ini setiap detik setiap hari. Inilah yang bikin banyak spesies jadi langka, bahkan punah. Terus polusi air. Setiap limbah dari pabrik atau bahkan dari rumah kita yang masuk ke sungai, setiap tumpahan minyak di laut, itu semua racun buat kehidupan di dalam air. Efeknya bukan cuma ikan-ikan pada mati, tapi ini juga nyemarin sumber air minum kita dan ngerusak ekosistem laut secara keseluruhan. Dan yang terakhir, polusi tanah. Ini fondasi hidup kita loh. Pestisida, limbah industri, bahkan sampah kita sendiri, itu semua meresap ke tanah. Akibatnya tanah jadi nggak subur, mikroorganisme baik di dalamnya mati, dan yang paling serem, racunnya masuk ke tanaman, terus dimakan hewan, dan akhirnya berakhir di piring makan kita. Oke, cukup dulu ya kabar buruknya. Penting banget buat kita ingat, ini tuh bukan akhir dari cerita. Sekarang, yuk kita lihat sisi sebaliknya. Gimana caranya kita bisa balikin keadaan dan justru jadi kekuatan untuk kebaikan. Nah, ini dia intinya. Kekuatan yang kita punya untuk merusak itu besarnya sama persis dengan kekuatan kita untuk membangun kembali. Kalau tangan kita bisa nebang hutan, berarti tangan yang sama juga bisa nanam hutan lagi. Harapan itu benar-benar ada di tangan kita.
Salah satu caranya dalam skala besar adalah lewat pembangunan berkelanjutan. Coba deh bayangin, sebuah kota yang isinya nggak cuma beton melulu, tapi juga banyak taman dan ruang hijau. Kota yang dirancang nggak cuma mikirin manusianya, tapi juga mikirin alam di sekitarnya biar sama-sama nyaman. Kita juga bisa loh jadi pelindung langsung buat hewan dan tumbuhan. Kalau ngomongin skala besar, ya contohnya stop perburuan liar, biar populasi hewan bisa pulih. Tapi kalau skala kecil, bisa sesederhana nanam pohon di rumah. Itu aja udah bisa jadi rumah dan restoran buat burung dan serangga di sekitar kita. Dan bagian paling enaknya, kita semua bisa mulai dari hal-hal yang super simple. Coba deh nanam sesuatu di rumah. Matiin keran air kalau lagi nggak dipakai. Mikir lagi sebelum beli sesuatu. Ini butuh apa pengen? Dan yang paling basic, buang sampah pada tempatnya. Kelihatannya sepele ya, tapi kalau semua orang lakuin ini bareng-bareng, dampaknya itu luar biasa. Jadi kita udah lihat ya, dua sisi dari dampak manusia ini. Satu sisi bisa merusak, tapi sisi lainnya bisa memulihkan. Nah, pertanyaannya sekarang, jalan mana yang mau kita ambil? Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke 3 hal. Pertama, kesadaran kita buat tahu apa masalahnya. Kedua, tindakan nyata buat benerin masalah itu. Dan ketiga, komitmen kita semua buat terus-terusan berubah jadi lebih baik. Ini yang paling penting buat kita ingat. Keseimbangan alam itu bukan sesuatu yang otomatis ada dan bakal selamanya ada. Enggak, keseimbangan itu rapuh, dan menjaganya itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bersama sebagai warisan buat generasi setelah kita. Karena pada akhirnya, masa depan planet kita ini nggak cuma ditentukan sama keputusan-keputusan besar di atas sana, tapi justru sama jutaan pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Apa yang kita beli, apa yang kita buang, cara kita hidup, semua itu kayak goresan tinta yang nulis cerita masa depan. Jadi pertanyaannya, cerita kayak gimana yang mau kamu tulis mulai hari ini?